Pernah kepikiran nggak, ada satu sosok yang sama-sama dihormati oleh miliaran umat Kristen dan Muslim, tapi kok ceritanya bisa beda banget? Nah, kali ini kita akan coba mengurai titik temu dan titik pisah dari dua keyakinan terbesar di dunia ini lewat satu nama yang penuh teka-teki. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan panas. Isa Al-Masih dalam Islam dan Yesus Kristus dalam Kristen, sebenarnya mereka ini orang yang sama atau bukan sih? Menurut sumber yang kita bedah kali ini, jawabannya tuh iya, mereka adalah tokoh sejarah yang sama. Jadi perbedaannya itu bukan pada orangnya, tapi pada dua cara penceritaan yang sangat berbeda, yang dibentuk oleh dua keyakinan yang berbeda pula. Terus, apa buktinya? Gimana caranya kita bisa seyakin itu? Ternyata, petunjuknya itu udah ada di depan mata kita selama ini, tersembunyi di dalam teks-teks itu sendiri. Salah satu sumber kita nunjukin ada strategi yang menarik nih. Kutipan ini memperlihatkan gimana beberapa kelompok secara sadar memang menyamakan kedua nama ini, seringkali tujuannya untuk membuka obrolan. Tapi bukti yang lebih kuat ada setelah ini. Nah, ini dia nih, mungkin bukti yang paling jelas. Lembaga Alkitab Indonesia, ini penerbit resminya loh, ternyata mencetak dua versi. Satu yang standar untuk umat Kristen, pakai nama Yesus Kristus. Tapi ada versi lain yang judulnya Kitab Suci Injil, yang secara terang-terangan pakai nama Isa Al-Masih. Ini kan seperti pengakuan langsung dari institusi bahwa kedua nama ini merujuk pada sosok yang sama. Kalau kita telusuri, perjalanan namanya ini aja udah kayak cerita detektif linguistik loh. Semua itu berakar dari Iso dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai di zaman itu. Dari Iso, lahirlah Isa dalam bahasa Arab. Nah, di jalur lain, dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Nama ini kemudian diserap ke bahasa Yunani jadi Yesus, dan akhirnya baru belakangan jadi Jesus dalam bahasa Inggris. Dan ini ada fakta yang mungkin bakal bikin kaget. Huruf J itu ternyata baru diciptakan tahun 1524. Artinya apa? Artinya, selama lebih dari 1500 tahun, nggak ada satu orang pun di dunia yang menyebut nama Jesus seperti yang kita kenal sekarang. Ini bukti kuat kalau perbedaan nama itu cuma soal evolusi bahasa, bukan beda orang. Oke. Kalau orangnya sama, namanya juga bisa dilacak ke akar yang sama. Terus, bedanya di mana dong? Nah, disinilah satu kisah hidup yang sama mulai terpecah menjadi dua narasi yang sangat berbeda. Titik pisah paling utamanya itu soal penyaliban. Dalam cerita Kristen, kita tahu Yesus disalib, wafat, lalu bangkit lagi. Sebaliknya, dalam keyakinan Islam, Isa itu tidak pernah disalib. Ada sosok lain yang diserupakan dengan beliau, sementara Isa sendiri sudah diangkat ke langit sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi, jangan kira perbedaan cerita ini cuma ada di antara dua agama ya. Ternyata, kalau kita lihat lebih dalam, di dalam kekristenan sendiri pun, konsep satu cerita tunggal itu nggak sesederhana kelihatannya. Coba deh kita lihat jumlah kitab dalam Alkitab dari berbagai aliran Kristen. Versi Protestan punya 66 kitab, Katolik 73, Ortodoks 78, bahkan gereja Ethiopia mengakui sampai 81 kitab. Ini kan bukti nyata kalau nggak ada satu versi Alkitab yang diterima semua pihak, bahkan di dalam lingkaran Kristen sendiri. Dan bedanya itu bukan cuma soal tulisan di buku, tapi juga soal gambar dan budaya. Di Ethiopia misalnya, Yesus itu secara tradisi digambarkan sebagai orang kulit hitam. Beda jauh dari gambaran orang Eropa yang sering kita lihat. Ini contoh sempurna gimana budaya dan sudut pandang lokal bisa membentuk citra dari sosok yang sama. Nah, semua perbedaan cerita ini ternyata punya dampak yang sangat-sangat nyata di dunia kita. Sekarang kita geser dari perdebatan teks ke perebutan wilayah. Kita akan lihat gimana kitab-kitab suci ini dipakai sebagai pembenaran dalam konflik geopolitik zaman sekarang. Ini pertanyaan penting yang diajukan sumber kita. Emangnya bisa sebuah teks berusia ribuan tahun dipakai sebagai sertifikat tanah di abad ke-21? Seberapa kuat sih klaim wilayah yang dasarnya cuma dari kitab suci? Nah, di sini masalahnya mulai kelihatan rumit. Klaim atas tanah yang dijanjikan itu kan seringnya datang dari Taurat. Tapi, yang jarang orang tahu ternyata ada dua versi utama dari Taurat ini. Versi Yudea yang jadi dasar klaim negara modern dan versi Samaria yang punya cerita yang agak berbeda. Dan ini bukan beda-beda tipis ya, kita ngomongin soal 6.000 perbedaan antara dua versi teks ini. Angka segini besar, jelas langsung bikin goyah ide kalau ada satu teks suci yang tunggal dan nggak bisa dibantah untuk jadi dasar klaim tanah. Masalahnya jadi makin rumit kalau kita lihat timeline-nya. Nabi Musa itu hidup di zaman aksara Paleo Ibrani. Tapi, Taurat yang kita punya sekarang itu ditulis pakai aksara Ketaf Asyuri yang baru muncul sekitar 700 tahun setelah Musa wafat. Jarak waktunya jauh banget. Ini menimbulkan pertanyaan serius, gimana mungkin Musa menulisnya langsung?
Dan jangan salah, yang menolak penggunaan kitab suci sebagai dasar negara ini bukan cuma dari pihak luar loh. Di dalam komunitas Yahudi sendiri, ada kelompok ultra-ortodoks kayak Neturei Karta yang justru menentang keras negara Israel modern. Buat mereka, mendirikan negara sebelum Sang Mesias datang itu melanggar hukum agama. Mereka bahkan aktif protes melawan Zionisme. Semua fakta ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif tentang apa sebetulnya peran agama di tengah konflik-konflik besar dunia. Dan untuk menjawabnya, ada satu kata kunci, kedok. Anda tahu kan artinya topeng, sebuah penutup untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya. Sumber yang kita bedah ini menyimpulkannya dengan sangat tajam. Katanya, seringkali dalam konflik agama itu bukan akar masalahnya. Agama itu cuma kedok, cuma pembenaran yang paling gampang dipakai. Di baliknya, bisa jadi perebutan kekuasaan, sumber daya, atau politik. Agama cuma jadi sampulnya aja. Jadi inilah pertanyaan penutup yang mungkin bisa kita bawa pulang. Di panggung politik dunia yang rumit ini, apakah agama itu benar-benar menjadi alasannya, atau jangan-jangan cuma jadi pembenarannya? Sebuah kedok yang sempurna untuk menutupi agenda lain. Coba direnungkan.